Yakin memuliakan Tuhan. Sahabat-sahabatku, sudahkah kita itu yakin dengan pasti bahwa apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu benar-benar memuliakan Tuhan dan hanya bagi Tuhan? Yakinkah saudara bahwa Tuhan pasti dipermuliakan pada saat saudara melakukan ini dan itu, yang mana saudara merasa bahwa hal tersebut itu memuliakan dirinya? Sebab jika kita tidak berhati-hati, ibadah kita yang seharusnya memuliakan Tuhan justru bisa berbalik menjadi sesuatu yang mempermalukan dirinya. Terutama jika kita mengadopsi konsep yang lebih memuaskan selera manusia daripada menghormati kekudusan Tuhan. Ya, shalom sahabat-sahabatku, ini ada komentar masuk dari sahabat Tambunan 15. Ya, begini katanya. Nggak usah kau permasalahkan mereka bernyanyi bersorak-sorak kalau lampu-lampu untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Alat-alat musik dan semua bagi Tuhan Yesus. Itu nggak usah kau permasalahkan. Yang kau permasalahkan orang pencuri dan perampok dan berzina. Itu katanya. Oke, baik, jika itu yang dipermasalahkan, maka begini jawabannya. Nah, untuk menanggapi pernyataan tadi, maka kita perlu mempertimbangkan dua hal penting. Apa itu? Yang pertama adalah motivasi hati dan yang kedua adalah kesesuaian dengan ajaran Alkitab. Firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan motivasi yang tulus untuk memuliakan Tuhan, bukan sekedar bentuk luar atau aksi simbolis. Misalnya dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Rasul Paulus menegaskan, jika engkau makan atau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita yakin bahwa aksi-aksi tertentu seperti bersorak-sorai, menggunakan lampu-lampu atau memainkan alat-alat musik yang dikemas atau terkonsep mirip seperti nightclub atau diskotik itu benar-benar dilakukan dengan tulus dan murni untuk memuliakan Tuhan? Atau justru hanya untuk memenuhi atau memuaskan selera manusia atau bahkan menciptakan hiburan semata atau entertainment saja? Karena jika kita berbicara tentang memuliakan Tuhan, maka memuliakan Tuhan adalah soal hati yang penuh hormat dan ketaatan, bukan hanya soal ekspresi lahiriah. Sekarang saya coba berikan pandangan dari beberapa penafsir Kristen terkenal dunia ya. Seperti contohnya Charles Haddon Spurgeon. Nah, Charles Haddon Spurgeon ini salah satu penafsir Kristen terkemuka yang sering mengingatkan bahwa ibadah yang benar itu harus mengutamakan hati yang tertuju kepada Tuhan. Spurgeon berkata, Tuhan melihat hati dan bukan bentuk atau ritual. Ibadah yang hanya berfokus pada tampilan luar tanpa hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan itu hanyalah formalitas. Di sini Spurgeon mengajak kita untuk introspeksi diri, apakah tindakan kita itu benar-benar berpusat pada kemuliaan Tuhan atau hanya memuaskan keinginan diri sendiri. Yang kedua adalah John Calvin. John Calvin ini adalah seorang reformator besar ya. Dia juga menekankan pentingnya ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Calvin berkata, ibadah yang benar adalah yang mematuhi prinsip-prinsip yang diberikan Allah dalam firman-Nya. Setiap tindakan yang menyimpang dari kebenaran Alkitab, meskipun terlihat religius, tidak akan berkenan di hati Allah. Itu kata Calvin. Nah, dengan demikian, perayaan-perayaan atau bentuk ibadah yang berlebihan dalam ekspresi apabila tidak berlandaskan pada firman Tuhan dan tidak memiliki motivasi hati yang murni, maka perlu dipertanyakan keabsahannya. Nah, pada akhirnya setiap orang harus introspeksi diri dan memastikan apakah yang dilakukan itu sudah benar-benar untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ekspresi luar haruslah lahir dari hati yang benar di hadapan Tuhan, bukan sekedar simbol atau bentuk ritual yang terlihat indah tetapi sesungguhnya kosong di dalam. Sebab jika bentuk ibadah seperti sorak-sorai, lampu-lampu dan alat-alat musik itu dilakukan hanya untuk memenuhi selera manusia atau sebagai hiburan semata, maka sesungguhnya tindakan itu menjadi satu penghinaan terhadap kekudusan Tuhan. Hal ini bisa dianggap sama buruknya dengan dosa-dosa lain seperti pencurian, perampokan, atau perzinahan yang tadi disampaikan. Karena semuanya itu bersumber dari hati yang tidak murni dan tidak memuliakan Allah. Yesaya 29:13 mengingatkan kita
dikatakan di sana apa? Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ibadah tanpa hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan hanyalah sebuah kemunafikan dan tidak berkenan kepadanya. Bahkan Yesus juga mencela kemunafikan semacam ini dalam Matius 23 ayat 27 dengan menyebut para ahli dan orang Farisi sebagai kuburan yang dilapur putih, yang tampak indah di luar tetapi penuh kebusukan di dalam. Oleh karena itu sahabat-sahabatku, jika tindakan ibadah hanya ditujukan untuk kesenangan manusia atau sekedar hiburan, itu sama sekali tidak lebih baik dari dosa-dosa lainnya dan sama-sama menjijikkan di mata Allah. Tuhan menghendaki penyembahan dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 24, dan bukan sekedar penampilan luar yang kosong dari ketulusan. Sekali lagi, yang dipermasalahkan di sini bukan soal bernyanyi, bersorak atau menggunakan alat musik dalam ibadah, karena semuanya itu memang memiliki dasar Alkitabiah. Alkitab mendorong umat Tuhan untuk memujinya dengan penuh sukacita, seperti dalam Mazmur 150 ayat 1-6 yang menyerukan untuk memuji Tuhan dengan berbagai alat musik, termasuk sangkakala, gambus, kecapi, dan ceracap yang berdentang. Bahkan Daud pun menari dengan sukacita di hadapan Tuhan, 2 Samuel 6 ayat 14. Nah, ini menunjukkan bahwa ekspresi lahiriah dalam pujian memang memiliki tempat yang benar juga di dalam ibadah Kristen. Nah, namun yang menjadi perhatian di sini atau penekanan di sini adalah bagaimana suasana dan konsep ibadah itu dirancang. Ketika ibadah dirancang dengan tampilan atau vibe yang menyerupai nightclub atau diskotik dengan lampu berkelap-kelip, musik yang lebih bernuansa hiburan atau elemen-elemen yang mengarah pada budaya duniawi, ini bisa mengaburkan tujuan daripada ibadah yang sesungguhnya. Fokus ibadah haruslah kepada Tuhan, bukan perasaan, hiburan, atau pengalaman sensasi semata. Rasul Paulus memberikan prinsip penting dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mengikuti cara dunia dalam hal ibadah, tetapi untuk hidup dan beribadah sesuai dengan kehendak Allah dengan hati yang diperbarui. Jadi, yang dipertanyakan bukan alat musik atau ekspresi sukacita, tetapi apakah konsep ibadah itu membawa kita mendekat kepada kekudusan Tuhan, atau justru terlalu mirip dengan budaya dunia yang bisa mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada pengalaman emosional semata. Memang penting bagi kita untuk memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pujian, namun kebebasan itu harus tetap berada dalam kerangka yang memuliakan Tuhan, bukan sekedar meniru atau menyesuaikan dengan selera dunia. Oke, baik, saya rasa cukup. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kiranya penjelasan ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua yang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.